Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Navelia Putri, NPM 252201105. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan mengenai praktikum peta buta perubahan sel yang mengalami adaptasi. Kemudian alat yang digunakan ada pewarna dan ada buku gambar. Setelah menggambar, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme adaptasi sel yang terjadi. Yang pertama adalah sel normal. Pengertiannya, sel dalam keadaan fisiologis normal, ukuran, jumlah, dan bentuknya sesuai fungsi jaringan. Kemudian mekanismenya terjadi keseimbangan antara proliferasi atau pembelahan sel dan apoptosis atau kematian sel. Tidak ada rangsangan stres ataupun cedera. Yang kedua ini adalah sel atrofi. Sel ini terlihat mengecil. Pengertiannya, penurunan ukuran sel sehingga ukuran organ atau jaringan mengecil. Untuk mekanismenya yaitu penurunan sintesis protein, peningkatan degradasi protein melalui sistem ubiquitin proteasum, bisa disebabkan oleh kurang nutrisi, tidak digunakan dius, penurunan hormon ataupun penuaan. Sel tetap hidup tetapi ukurannya mengecil. Yang ketiga ini adalah hiperplasia, yang dimana gambar ini menunjukkan bertambahnya sel. Untuk pengertiannya, peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan atau organ. Lalu mekanismenya yaitu rangsangan hormon atau growth factor, aktivasi sel yang mampu membelah, terjadi peningkatan proliferasi sel. Dan untuk contohnya seperti hiperplasia endometrium dan pembesaran prostat atau BPH. Kemudian yang keempat ada displasi. Pengertiannya yaitu pertumbuhan sel yang tidak teratur, ukuran dan bentuknya bervariasi atau atipik. Kemudian untuk mekanismenya, yang pertama mengakibatkan iritasi kronis atau peradangan. Yang kedua terjadi gangguan diferensiasi dan maturasi sel. Yang ketiga bisa menjadi prekanker jika berlanjut. Untuk yang kelima ada hipertrofi. Pengertiannya yaitu peningkatan ukuran sel tanpa penambahan jumlah sel. Mekanismenya yang pertama peningkatan sintesis protein dan organel sel. Yang kedua terjadi karena beban kerja meningkat atau rangsangan hormon. Lalu untuk contohnya seperti pembesaran otot akibat latihan. Lalu yang keenam ada metaplasia.
yaitu pengertiannya perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lainnya yang lebih tahan terhadap stres. Untuk mekanismenya, yang pertama reprogramming sel punca atau stem cell, lalu yang kedua dipicu oleh iritasi kronis atau inflamasi. Kemudian yang terakhir ada neoplasia. Pengertiannya yaitu pertumbuhan sel baru yang tidak terkontrol dan tidak mengikuti regulasi normal atau tumor. Kemudian untuk mekanismenya, yang pertama mutasi gen pengatur pertumbuhan sel, yang kedua kehilangan kontrol siklus sel, lalu yang ketiga sel terus menambah meskipun tanpa rangsangan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.